Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabatku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami dari Life Spirit SMGM. Pada hari Minggu ini, 7 November 2021, Pekan Biasa ke-32. Kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pater Josenitsa IOFM Konventual dari Kevamenanu NTT dengan tema yang sangat menarik. Manusia melihat rupa, tetapi Allah melihat hati. Mari kita mengikutinya dengan penuh iman. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Markus hari ini menampilkan 2 pribadi yang saling bertentangan, seorang ahli Taurat dan seorang janda miskin. Dan inilah yang dikatakan Yesus tentang para ahli Taurat. Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. Maksudnya, agar kita tidak tertipu oleh sesuatu yang semu, yang tampak dari luar. Para ahli Taurat tampak sangat menjaga penampilan lahiriah atau jaim dengan memakai jubah panjang dan memakai pakaian putih agar dihormati dan diperlakukan secara istimewa. Itu yang dimaksud Yesus kalau menyebut orang Farisi dan ahli Taurat munafik. Inilah yang banyak membuat orang terkecoh karena penampilan. Misalnya, rupa yang cantik dan tampan, kaya, kedudukan, kekuasaan, nama besar, kata-kata yang manis, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pribadi yang lain, yakni seorang janda miskin yang harus mencari nafkah untuk hidupnya.
Ia hanya mempunyai harta sedikit dan ia mempersembahkannya. Ia memberi dari semua yang dimilikinya. Janda ini bersikap dan bertindak luar biasa, sebab ia memberikan kepada Allah apa yang diperlukannya untuk menyambung kehidupannya, yaitu seluruh nafkahnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita sebagai murid-murid Yesus. Allah melihat hati dan intensi orang yang memberi persembahan. Apakah kita sudah seperti janda miskin itu, atau masih seperti ahli Taurat yang jaim alias jaga image? Allah melihat hati kita, melihat intensi atau wujud kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Katolik berarti menjadi pewarta kabar gembira tentang kehidupan Yesus kepada sesama. Mewartakan Injil merupakan tugas mulia bagi kita sebagai pengikut Kristus. Namun, tidak jarang dalam mewartakan kabar gembira, kita mengalami tantangan yang berakibat penderitaan, mengalami kegagalan, bahkan apa yang kita wartakan ditolak. Memang di saat seperti itu dibutuhkan penguasaan diri agar tidak emosi, kesabaran dan ketekunan untuk terus bekerja tanpa putus asa. Di balik semua itu, haruslah disadari bahwa pelayanan kita bukanlah untuk mencari popularitas diri, melainkan hanya demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa. Oleh karena itu, kita perlu sabar dalam penderitaan serta tekun dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidaklah gampang melaksanakan karya pelayanan dengan tulus hati dan penuh kesabaran serta ketekunan. Kadang kita jatuh dalam usaha mencari keuntungan dan pujian diri. Karya dalam pelayanan kehidupan kita semua diukur dengan upah dan penghargaan. Inilah tantangan bagi seorang pewarta kabar gembira. Sudahkah kita melayani Tuhan dalam mewartakan kabar gembira dengan kerendahan hati dan tidak mencari keuntungan diri sendiri? Baiklah, bersama pemazmur kita belajar tekun dan rendah hati sebagai seorang pewarta yang beriman. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari Tuhan dengan segala kerendahan hati.
berjalan-jalan ke tepi pantai, mata memandang indahnya senja. Manusia melihat rupa, tetapi Allah melihat hati. Jangan menyesal memberi persembahan, karena semuanya demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih kepada Pater Jose yang sudah membawakan renungan pada hari Minggu ini. Sampai jumpa di renungan Life Spirit berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini ke semua media sosial dan sahabat kenalan kita. Dan tekan tanda loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari SMGM Channel. Tuhan memberkati.